Assalamualaikum Bu Rina, Bu Sari. Kita lanjutkan kegiatan supervisi klinis. Nah, untuk nanti kegiatan ini nyantai saja, nggak usah terlalu formal. Waalaikumsalam. Siap Pak, saya juga ingin refleksi kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Baik Bu Sari, sebelum masuk ke simulasi pengajar, saya tanya terlebih dahulu bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu laksanakan dan materi apa saja yang dilaksanakan. Hari ini saya rencananya mengajar tentang teks prosedur. Untuk fokusnya pada kemampuan siswa menyusun langkah-langkah secara utuh. Untuk metodenya bagaimana Bu? Saya pilih metode ceramah ringan dan diskusi. Nanti akan saya simulasikan di depan ya Pak, Bu. Oke, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar teks prosedur. Nah, teks prosedur itu berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Langkah-langkahnya harus jelas, runtut, dan mudah dipahami. Nah, contohnya cara membuat teh panas. Yang pertama, kita ambil gelas. Yang kedua, kita masukkan teh celup ke dalam gelas. Yang ketiga, masukkan air panas. Yang keempat, kita aduk hingga rata. Nah, seperti itu contoh teks prosedur. Tugas kalian nanti adalah membuat contoh teks prosedur dengan tema bebas. Sekian contoh dari metode mengajar saya. Nah, biasanya di kelas saya tambahkan gambar atau alat bantu. Tapi karena ini hanya simulasi, saya jelaskan inti materinya saja. Baik Bu Sari, saya sudah mencatat beberapa hal dari yang Ibu sampaikan tadi. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pasca supervisi. Menurut Bu Sari sendiri bagaimana simulasi mengajar tadi? Menurut saya tadi cukup jelas, mungkin kurang media pendukung karena ini hanya simulasi. Ya, saya sangat setuju dengan Bu Sari. Penjelasan Ibu sangat runtut dan mudah dipahami. Suaranya juga jelas. Mungkin untuk gaya pengajarnya saja ditingkatkan agar kelas menjadi lebih hidup. Dari catatan saya, kekuatan Bu Sari ini penjelasan materi yang sederhana dan contoh yang relevan itu bagus. Saran saya untuk pertemuan nyata bisa ditambah dengan media visual agar visual lebih tertarik. Terus kemudian memberikan pertanyaan pemantik di awal agar lebih interaktif. Dan yang terakhir, manajemen waktu dibuat lebih tegas. Baik Bu, yang penting Ibu tetap mempertahankan metode belajar Ibu yang sudah runtut dan mudah dipahami. Nah, kedepannya tinggal Ibu tingkatkan kreativitas seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rina tadi. Baik Bu, Pak, masukan ini sangat membantu. Nanti saya coba terapkan di kelas. Baik, supervisi klinis kali ini berjalan lancar. Nah, terima kasih atas kerjasamanya Pak Andi dan Bu Sari ya. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Rina dan juga Bu Sari. Kami harap kegiatan supervisi klinis ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Amin, semoga kedepannya lebih baik lagi. Supervisi klinis merupakan salah satu pendekatan supervisi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran melalui bimbingan profesional antara supervisor dan guru. Supervisi ini menekankan hubungan kolaboratif, reflektif, dan berkelanjutan untuk membantu guru mengembangkan kompetensi pedagogik secara optimal berdasarkan praktik nyata di kelas. Secara konseptual, supervisi klinis adalah proses
Pembinaan yang sistematis dan terencana dimulai dari perencanaan, observasi pembelajaran, hingga analisis dan umpan balik. Fokus utama supervisi klinis bukan pada penilaian administratif, melainkan pada perbaikan kinerja mengajar guru melalui dialog profesional yang objektif dan konstruktif. Oleh karena itu, supervisi klinis dipandang sebagai bentuk supervisi yang humanis dan demokratis. Tujuan supervisi klinis adalah meningkatkan mutu pembelajaran, membantu guru mengenali kekuatan dan kelemahan dalam praktik mengajar, serta mendorong guru untuk melakukan refleksi diri secara kritis. Selain itu, supervisi klinis bertujuan mengembangkan profesionalisme guru agar mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pelaksanaan supervisi klinis dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu pertemuan awal untuk menyepakati tujuan dan fokus observasi, pembelajaran secara langsung dan objektif di kelas, serta pertemuan balikan untuk merefleksikan hasil, observasi, dan merumuskan langkah perbaikan pembelajaran. Supervisi klinis memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain bersifat kolaboratif, berorientasi pada kebutuhan guru, berbasis data hasil observasi, serta mengedepankan komunikasi 2 arah. Supervisi ini juga menempatkan guru sebagai mitra profesional, bukan sebagai objek penilaian, sehingga mampu menciptakan suasana pembinaan yang kondusif dan saling percaya. Dalam konteks pendidikan modern, supervisi klinis memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui supervisi klinis, guru tidak hanya dibimbing secara teknis, tetapi juga didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan praktik pembelajaran yang reflektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, supervisi klinis menjadi instrumen penting dalam pengembangan profesional guru dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.